Tapi saya pikir di sini ada satu upaya kita dalam kanun kita ini kita batasi barang yang keluar itu. Pertama, kita batasi hanya boleh barang-barang, tidak boleh kita keluarkan barang bahan baku. Boleh keluar barang setengah jadi. Sedikit banyak sudah menambah barang baku kita keluar di Aceh. Mereka otomatis akan mendirikan industri hasil setengah jadi. Saya pikir ini bisa memberikan nilai tambah terhadap produk-produk yang dihasilkan. Jadi saya pikir dengan mereka sudah mendirikan industri di Aceh, otomatis mereka saya pikir ke depan ya lebih menggalakkan ekspor melalui pelabuhan-pelabuhan di Aceh. Karena kami berharap, karena kenapa? Kalau kita senter ya, kalau kita melihat bahwa di PT Mifa itu merupakan suatu perusahaan tambang, izin usaha pertambangan dengan komunitas batubara yang merupakan salah satu pendapatan Aceh yang mendapatkan pendapatan daerah untuk Aceh itu sangat besar dari sektor pertambangan. Nah, jadi kalau untuk sektor pertambangan itu pasal 15 itu sudah menjelaskan di situ. Saya kemarin waktu kita membahas pertama, saya mengatakan untuk pertambangan apakah ada lagi komoditas Aceh yang dijual melalui pelabuhan di luar Aceh. Nah, itu dia, makanya sesuai dengan direncanakan ada beberapa pasal saya lihat itu tidak mempengaruhi karena sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi standar operasional prosedurnya tetap mengikuti di SKPA masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Nah, itu ada beberapa pasal yang saya baca. Jadi mungkin nggak apa kalau misalnya untuk pertambangan komoditasnya tetap dimasukkan. Untuk komoditas Aceh tetap dimasukkan mineral, batu bara, mineralnya itu berbagai macam, biji besi, pasir besi, tapi karena keluar RZ P3K itu kawasan pesisir itu nggak bisa lagi
dikeluarkan izin usaha pertambangan untuk komoditas pasir besi. Tetapi biji besi sekarang seperti yang Pak Rija bilang, itu sekarang lagi memang mulai tumbuh, mulai berkembang. Dulu sempat mati kita punya izin biji besi yang sangat banyak di Aceh. Dengan jumlah izin usaha pertambangannya ada sekitar tidak bisa Pak. Itu memang beda ininya. Ini kan dengan UBN. Oh iya, itu mungkin bisa kita duduk lagi dengan apa namanya istilahnya itu yang berbeda gitu ya. Tidak besar pendapatan Pak Aceh, cuma 27 miliar per tahun. Oh enggak Pak, jadi Kalau buat rumah itu dua iya. Ya, buat saya banyak. Jadi kalau untuk sektor pertambangan sudah diatur secara penjualan itu ada royalti namanya. Itu pembagiannya 20% untuk pusat, 80% itu untuk Aceh. 80% itu dibagi 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten penghasil, 32% untuk non penghasil. Jadi semua merata. Nah, jadi masing-masing sudah ada dana namanya dana bagi hasil. Kemarin saya minta bukti pun penjualan ke India ini kasih ke DPR. Dikasih Pak lagi. Enggak. Bukan jadi apa enggak. Saya bagian komisi 2 bagian. Iya, nanti bisa Pak. Belum ada pun yang kau jual tuh ini ke India itu berapa? Kan Belum kita sanggup. nanti Jangan bilang sekian. ya itu Pak. Terus satu lagi dengan terkait dengan pelabuhan dengan Pelindo. Jadi untuk penjualan komoditas sektor pertambangan itu banyak banyak uang yang dikeluarkan ketika ada demurex namanya ya, demuragel lah istilahnya. Itu ketika kayak kemarin kita di Pelindo Aceh Besar Pak. Itu di Aceh Besar itu yang kan yang dijual pozolan atau trust bahan baku untuk semen. Nah itu ketika sesuai dengan kontrak kerjasama mereka harus membuat dalam tempo misalnya 2 hari. Nah itu kalau misalnya mereka tidak bisa membuat dalam tempo 2 hari, itu mereka memulainya kerja yang sangat besar. Dan itu per hari. Ini, apa?
Kita lebih udah cek. Ini berapa meter ini dalam 9 meter Pak? 9. Padahal potensi cukup juga ada manfaat kan. Tadi tak cek. Tahu ini buah kemen. Ini PAD daerah udah mau Pak. Hah? Proyek PAD daerah cukup jai. Pengomporan lepas pantai. Kapalnya disewa di Jakarta. Kalau diisi ya. Nah, Aceh punya kapalnya di sana. Ini mendingan untuk perintis. Kami tunjukkan ke media bahwa kita